Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMA Negeri 1 Aji Barang yang saya cintai dan saya banggakan, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita bersama manjatkan puji syukur hadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, di mana atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita bersama dapat memperingati hari yang sangat mulia, yaitu memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun dengan jalan virtual, tetapi mudah-mudahan tidak mengurangi arti dari peringatan ini. Saya ucapkan terima kasih kepada segenap panitia, khususnya Rohis SMA Negeri 1 Aji Barang, yang sudah melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Shalawat dan salam tetap kami curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhirul zaman, yang insya Allah kita selalu menunggu dan selalu nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Anak sekalian, kenapa kita bersama memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Tentu banyak dasar-dasar yang membuat kita mengadakan peringatan ini. Dasar yang pertama adalah dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21, Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya pada diri Rasulullah itu syarat dengan suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dia banyak menyebut nama Allah. Anak sekalian, kenapa Maulid Nabi ini selalu diperingati setiap tahunnya? Ini yang menjadi pertanyaan kita. Tujuan yang pertama adalah iktibar Rasul, supaya kita itu mengikuti jejak dan langkah Rasulullah. Karena apa? Kita ketahui bahwa semua yang dilakukan Rasulullah ini sangat pas dan harus kita ikuti dengan ikhlas. Kemudian yang kedua adalah syiar Islam. Kalau Islam itu adalah rahmatan lil alamin, kita dengan memperingati ini menjadi syiar Islam akan semakin bergema. Walaupun di era COVID ini, kita jangan kemudian mempengaruhi kepada kita menjadi ogah-ogahan, menjadi kita malas, tetapi justru kita harus selalu mengembangkan Islam di dalam perkembangan dunia yang sekarang ini. Kemudian yang ketiga adalah bukti bahwa kita itu mahabbah. Mahabbah itu apa? Kecintaan. Kecintaan pada Allah dan Rasulnya. Ibarat air di dalam gelas, ya. Kalau kita tuang air itu terus, maka air itu akan mengalir pada seluruhnya, pada media berikutnya. Nah, ini dikandung maksud apa dengan kita itu bersolawat, kita itu berdoa, kita itu mahabbah. Ini tentu pengaruhnya adalah positif terhadap kita. Kemudian yang keempat adalah media silaturahmi. Dengan kita melaksanakan kegiatan peringatan ini, kita menjadi silaturahmi kita akan selalu terjaga. Dan ingat, silaturahmi itu hikmahnya banyak sekali. Di antaranya 3 hal yang utama, yaitu kita akan diperpanjang usianya,
kita akan ditambahi rezekinya terus oleh Allah, dan kita akan dijauhkan dari siksa api neraka. Anak sekalian rahimakumullah. Selanjutnya pada kesempatan ini perlu saya sampaikan sekelumit sedikit tentang keteladanan Rasulullah. Bahwa kenapa Rasulullah itu selalu menjadi teladan kita. Yang pertama, beliau kalau berbicara itu sangat lemah lembut, penuh makna dan senyum. Ini di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad berbunyi bahwasanya Rasulullah ini tidak menyampaikan sesuatu pembicaraan kecuali diiringi dengan senyum. Maka senyum ini sangat penting di dalam kita itu berbicara. Sehingga terhadap orang lain ini enak dipandang. Kemudian berikutnya, teladan yang kedua adalah tidak pernah menggunakan tangannya untuk memukul. Sekarang kan banyak anak-anak yang emosi sedikit menggunakan tangannya. Nah, ini perlu kita teladani Rasulullah bahwa beliau tidak pernah menggunakan tangannya untuk memukul. Kemudian yang ketiga itu pemberani. Pemberani menegakkan kebenaran dan membela Islam. Rasulullah itu sebagai panglima perang utama, dia selalu di depan, tidak takut membela kebenaran, terutama adalah membela Islam. Kemudian yang keempat, ini kepedulian sosial, kepedulian pada orang lain. Pernah diceritakan bahwa Rasulullah ini pernah suatu hari ini sahabat melihat sendiri bahwa Rasulullah ini sedang menjahit sandalnya anak yatim. Ini kepedulian yang luar biasa yang patut kita teladani. Kemudian berikutnya yang kelima itu, beliau itu sabar, ta'anuji, kemudian tawakal. Dia dihabisi, dia dicerca, dihina oleh para kaum Quraisy, ya, dengan musuh-musuh Islam pada waktu itu, tetapi Rasulullah tetap sabar, tahan uji, dan tawakal. Ini perlu kita ikuti dan perlu kita tiru. Kemudian yang terakhir ini, ketika menjelang wafatnya, itu yang dia pikirkan tidak diri sendiri atau keluarganya, tetapi beliau yang dipikirkan adalah umatnya. Ini berarti Rasulullah itu selalu mengedepankan kepada umatnya. Ini dikandung maksud apa, sekalian? Bahwa Rasulullah itu sangat memerhatikan orang-orang di bawahnya, orang-orang miskin, kaum duafa, dan sebagainya. Itu saya kira hal-hal yang kenapa perlu kita peringati, dan seluruh dunia tentu akan memperingati hal ini. Maka diharapkan sekalian, kegiatan-kegiatan seperti ini jangan hanya sebagai seremonial belaka. Tapi yang lebih penting adalah mengambil hikmah di dalamnya. Sehingga nantinya ada follow up, ada sesuatu yang nyata kalian lakukan di dalam rangka kalian iktibar Rasul. Itu saya kira, terima kasih sekali lagi kepada Rohis, pada anak sekalian, dan tetap sabar, tetap tabah, tetap tawakal di dalam menghadapi cobaan ini, di dalam era COVID ini. Anak sekalian tetap patuhi di dalam protokol kesehatan ini, karena ini sangat penting untuk keselamatan kita. Selamat anak sekalian, semoga kalian akan tetap menjadi anak-anak yang sukses. Sekian, jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kita dapat melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini dengan cara virtual online yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Aji Barang, Bapak Dr. Andes Heri Supraptoyo beserta Bapak Mukhlasin SPDI selaku pembicara. Dan tidak lupa pula yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SMA Negeri 1 Aji Barang. Tujuan kita dari peringatan Maulid Nabi ini pertama adalah fadilah dari memperingati Maulid Nabi ini, yaitu siapa orang yang memperingati hari kelahiranku, kata Rasul, maka orang tersebut akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Kedua, dengan acara ini semoga kita mendapatkan hikmah dari acara Maulid Nabi ini berupa perubahan sikap yang baik, perubahan moral yang baik, seperti yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagai bukti kecintaan kepada Rasul. Ketiga, dengan acara ini walaupun via online, semoga tali silaturahmi kita akan tetap terjalin. Teman-teman dan kakak-kakak, marilah kita simak dan cermati ceramah yang akan disampaikan oleh Bapak Mukhlasin SPDI dengan sungguh-sungguh. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ash'urun ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamahu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fa idza afadtum min
wadhkurullaha 'indal mash'aril haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminad dhallin thumma afidu min haitsu afadhan nasu wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-ayah. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi wasallam biha ngasron. Al-hadis. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Aji Barang, yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf karyawan TU SMA 1 Aji Barang, yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya cintai kelas 10 sampai dengan kelas 12 serta teman-teman panitia dari OSIS dan ROHIS. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita bisa melaksanakan pengajian virtual dalam rangka Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dapat berkah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Agung Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat fi yaumil hadza ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan 3 hal. Yang pertama adalah dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Arba'u man u'tiyahunna faqad u'tiya khairid dunya wal akhirah. Lisanun dzakir wa qalbun syakir wa badrul bala'is sabir wa zaujatu la tabkhihi khaufan fi nafsiha wala malihi. Rawahu Tabrani. Dalam sebuah hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 hal, ada 4 macam orang yang mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Siapa saja? Yang pertama adalah lisanun dzakir, lisan yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik zikir pagi, zikir siang, zikir malam, lisan kita gunakan untuk mengingat pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Yang kedua,
wa qalbun syakir. Yang kedua adalah hati yang selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah Al-Qur'an disebutkan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambahkan rizkinya, yaitu dengan cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa badrun ala bala'is sabir. Yang ketiga adalah badan yang selalu sabar ketika diberikan ujian oleh Allah, ketika diberikan nikmat oleh Allah, maka sabar adalah innallaha ma'as sabirin. Yang keempat, wa zaujatu la tabghihi khaufan fi nafsiha wala malihi. Yang keempat adalah seorang perempuan, seorang istri yang selalu merasa takut ketika suaminya tidak di rumah, ketika suaminya bekerja, ketika suaminya pergi dari rumah, maka dia menjaga dirinya sendiri, menjaga hartanya, menjaga keluarga. Itulah 4 orang yang dapat kebaikan di dunia dan akhirat. Semoga kita semua bisa melaksanakan. Poin yang kedua adalah tentang biografi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi akhiruz zaman, khatamin nabiyina, yaitu nabi yang menjadi akhir zaman, nabi akhir. Setelah Nabi Muhammad tidak nabi lagi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di kota Mekah, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau tanggal 20 April 571 Masehi. Beliau meninggal di Madinah. Nama ibunya adalah Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf. Nama bapaknya adalah Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hisham. Beliau sejak kecil ditinggalkan oleh bapak dan ibunya. Beliau tinggal dengan pamannya, yaitu Abu Thalib. Pada waktu usia dewasa, beliau sudah mandiri, yaitu beliau diajak oleh pamannya untuk berdagang di negeri Syam. Pada menginjak usia dewasa 25 tahun, Nabi Muhammad SAW menikah dengan Siti Khadijah, yaitu seorang saudagar kaya, janda umur 40 tahun. Tujuannya adalah untuk berjuang membela agama Islam. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW beliau diangkat menjadi Rasul dan Nabi. Wahyu pertama adalah di Gua Hiro, yaitu surat Al-Alaq. Itulah biografi Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, poin yang ketiga adalah akhlak-akhlak Nabi yang perlu kita teladani, yang perlu kita tiru. Ada 5 akhlak yang perlu kita teladani sebagai seorang muslim. Yang pertama adalah khasyah. Apa itu khasyah? Khasyah adalah merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, baik ketika kita mau tidur sampai bangun tidur, dari pagi, siang, sore, malam, kita merasa bahwa Allah itu mengawasi kita. Makanya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah khusyuk. Khusyuk adalah rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Manusia diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah tawadhu, tidak sombong, ya. Jadi manusia tidak boleh sombong kepada manusia, kepada diri sendiri, kepada orang lain. Harus tawadhu, menghormati kepada orang tua, menghormati kepada guru, menghormati kepada sesama manusia, sesama orang Islam.
Yang keempat adalah husnul khuluq, yaitu adalah merupakan sebuah ungkapan jiwa yang tertanam dalam hati kita. Artinya apa? Ketika mempunyai husnul khuluq, akhlak yang baik, kita selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menebarkan kebaikan-kebaikan. Akhlak yang kelima adalah zuhud. Zuhud adalah hidupnya tidak berorientasi kepada dunia. Artinya apa? Balance atau seimbang antara dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kita hidup di dunia adalah mencari kebaikan di dunia sampai ke akhirat. Itulah akhlak-akhlak Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua, anak-anakku semua dari kelas 10 sampai kelas 12 tetap menjaga akhlak, tetap menjaga iman, menjaga kesehatan, menjaga imun, dan semoga kita semua dapat berkah ridho Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Akhirul qaul wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.